Bab 63. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Grid, administrator kembali ke ruang pertemuan, di mana Irene dan para bangsawan sedang menunggu, untuk mendengar laporannya. Tidak ada yang terguncang setelah mendengar jika pedang itu dibeli untuk 220.000 gold. Karena, itu benar-benar layak untuk menghabiskan sebanyak itu. Tuan Phoenix, kamu akan mengambil pedang ini dan menghukum Order of Yatan. Semua orang menyaksikan, ketika Irene menyerahkan pedang transendensi diri kepada Phoenix. Phoenix berlutut dan dengan hormat menerima pedang. Demi kemuliaan Utara dan Earlstein, aku pasti akan menang dalam pertempuran. Phoenix memperlengkapi pedang transendensi diri. Pedang transendensi diri. Rating, legendary. Daya tahan, 365/365. Attack power, 356. Attack speed, plus 6%. Akurat, plus 10%. Tingkat attack dan defense, plus 10%. Asteris akan melakukan tambahan kerusakan plus 200 selama setiap serangan. Asteris skill, keadaan transendensi diri yang sempurna, akan dihasilkan. Pedang yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi kurang pengalaman dan reputasi. Dia telah meninggalkan semua pikiran dan keinginan, sambil hanya berkonsentrasi pada keahliannya. Pengrajin tidak menyadarinya sendiri, tapi dia telah menyelesaikan pedang yang belum pernah ada di dunia ini sebelumnya. Pembatasan pengguna. Level 160 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 950. Advanced Sword Mastery level 2 atau lebih tinggi. Berat, 400. Asteris keadaan transendensi diri sempurna. Semua statistik akan berlipat 2 selama 2 menit, dan Anda dapat menolak semua jenis kondisi abnormal. Anda tidak dapat mengendalikan diri selama durasi skill ini. Setelah skill selesai, Anda tidak bisa bergerak selama 2 detik, dan defense dan magic resistance semua akan berkurang sebesar 30%. Biaya mana, 1000. Cooldown, 3000 detik. Kirim pasukan. Kembali dengan kepala salah satu dari Seven Servant. Ya. Setelah menerima perintah Irene, Phoenix memimpin 12 Knight dan 1.500 tentara menuju Kuil Yatan. Di sisi lain, ada sekitar 150 orang di Kuil Yatan. Tapi, tidak ada yang ceroboh. Level minimum pengikut Yatap adalah 160, sementara para prajurit memiliki level minimum 50. Perbedaan dalam keterampilan individu jelas. Dan musuh adalah salah satu dari Seven Servant. Keunggulan dalam jumlah dan strategi, sangat penting untuk kemenangan. Phoenix membenarkan penampakan kuil Yatan di kejauhan, dan berteriak pada para Knight dan tentara. Jangan mundur, aku ada di depanmu, Knight terkuat di utara, Phoenix. Aku akan mengambil kepala salah satu Seven Servant. Kamu hanya harus percaya dan mengikutiku. Maka, kita akan memperoleh kemenangan. Oh! Teriakan besar bergema, suara itu cukup untuk mencapai kuil Yatan. Orang-orang kafir datang. Mereka yang tidak tahu, betapa takutnya Dewa Yatan untuk mencemari ruang sakral ini. Para pengikut yang terguncang berteriak mendesak. Yura berdiri di tepi atap kuil yang berada di tebing, dan mengamati pasukan besar yang mengibarkan bendera Earlstein. Ambil tanah yang tinggi. Tuangkan sihir ke tanah, perhatikan para archer. Bagaimana denganmu Yura? Kepala kuil memandangnya dengan khawatir. Yura memberinya tatapan dingin dan menjawab. Aku akan turun ke tanah dan memblokir kemajuan mereka. Yura sangat sadar, jika Order of Yatan itu jahat. Dia merasa skeptik, saat melakukan semua jenis quest jahat. Secara khusus, Seven Servant adalah makhluk jahat yang membangkitkan kebencian. Tapi, dia sudah memilih. Ini satisfi, bukan kenyataan. Tidak ada jalan kembali, kecuali dia mendapat kelas tersembunyi seperti Agnus atau Katz. Dia harus terus bergerak maju, kecuali dia ingin melepaskan posisi rankernya. Dia sudah terbiasa dengan stigma sebagai Blood Witch, jadi dia siap untuk pembantaian lain. Taek. Yura melompat dari tebing tinggi dan mendarat seringan bulu di depan musuh. Phoenix menemukan Yura, menghentikan pasukan dan berteriak. Energi tajam mengalir dari dirimu. Kamu pastinya salah satu dari Seven Servant. Hari ini aku akan mengakhiri tindakanmu yang kejam. Phoenix salah. Yura bukan salah satu dari Seven Servant, tapi salah satu kandidat yang menjadi pelayan ke-8. Bagi Yura, yang kekuatannya masih jauh di bawah Seven Servant, Phoenix dan pasukan besarnya sama-sama menakutkan. Tapi, Yura tidak punya niat untuk mundur. Ada total 143 pengikut yang terisolasi di kuil suci ini. Dan dia harus menyelamatkan mereka semua, untuk menyelesaikan quest-nya. Baru setelah itu, dia akan terlahir kembali sebagai pelayan ke-8. Dewa ke-8 yang agung, hambamu yang rendah hati memanggilmu. Isi tempat ini dengan kegelapan, dan tanamkan rasa takut di hati musuh. Tunjukkan kekuatanmu, pada mereka yang menyembahmu. Seluruh area mulai dipenuhi dengan kegelapan. Meskipun matahari bersinar di langit, itu berubah lebih gelap dari malam. Saat 1.500 pasukan jatuh dalam kebingungan dan kepanikan, Yura memamerkan kekuatannya. Darkstorm. Kuak-kuak-kuak-kuang. Badai besar kegelapan turun dan menelan tentara. Yura tidak meragukan, jika lebih dari 1/4 dari mereka akan mati atau terluka parah.
Kemudian dia berhenti, ketika dia sedang mencoba melantunkan mantra serangan lain. Petik 2 tanda seru petik 2. Konten iklan. Itu adalah situasi yang konyol. Knight bernama Phoenix bergegas keluar dari badai menuju Yura yang buru-buru mengucapkan mantra pertahanan. Kaang. Serangan Phoenix menabrak dinding berlian, menyebarkan percikan api cemerlang ke segala arah. Ini adalah Diamond Barrier yang memberikan pertahanan luar biasa terhadap serangan fisik. Phoenix berteriak dari depan penghalang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh para prajurit. Lawanmu adalah aku. Keadaan transendensi diri sempurna. Kuaang. Energi ungu naik dari tubuh Phoenix. Dan... Kikikikik. Apa? Pedang Phoenix mulai menyebabkan retakan di Diamond Barrier. Itu tidak mungkin. Ini adalah penghalang yang bahkan bisa menahan serangan fisik terkuat dari monster boss. Bagaimana bisa seorang Knight belaka menghancurkannya? Jok. Diamond Barrier terbelah dua. Phoenix bergerak melalui Diamond Barrier, dan menyerang dengan wajah tanpa ekspresi. Hell. Yura mengucapkan mantra yang akan menyebabkan ketakutan dalam satu target. Syah. Bubuk hitam menutupi tubuh Phoenix. Dia akan segera menjadi tak berdaya, karena takut. Tapi, Phoenix baik-baik saja, saat dia menyerang Yura tanpa ragu-ragu. Untuk waktu yang terbatas, statistiknya telah 2 kali lipat dan skill itu memberinya ketahanan terhadap kondisi abnormal. Ini membuat Yura mengalami krisis. Yura mengingat orang lain yang benar-benar tahan terhadap sihirnya, ketika dia melihat Phoenix. Grid. Sangat ironis. Di masa lalu, Yura telah mengganggu QSS Grid dan menyebabkannya gagal. Dan sekarang, questnya terhambat oleh pedang yang dibuat Grid. Seokeok. Yura mengerang dan membisikkan mantra yang telah selesai sebelum Diamond Barrier. Darkness. Tepat 17 hari yang lalu, Yura mencapai 100.000 fight dan dia mendengar suara Dewa Yatan di telinganya. Aku akan memberimu kekuatan baru, jika kamu berdoa. Yura berdoa padanya. Dia meminta kekuatan untuk melawan mereka yang tahan terhadap Black Magic. Itu adalah bentuk kekuatan baru yang dikembangkan berkat pengalamannya bertemu Grid. Kekuatan itu sekarang sedang digunakan. Aku membuang semua barangku, termasuk Grid Sword Mammon dan Mengels Plate Armor yang ada di storage. Akibatnya, aku memiliki sekitar 240.023 gold. Aku mendaftarkan 220.000 gold di situs perdagangan item dan menjualnya kepada player untuk mendapatkan uang tunai. Dalam prosesnya, sesuatu terjadi. Situs perdagangan barang mengambil 5% sebagai biaya transaksi. Bukankah 5% jumlah kecil? Sungguh konyol. 5% dari 264 juta won adalah 13,2 juta won. Aku mendapatkan uang ini dengan darah dan keringat, hanya untuk orang-orang di situs perdagangan yang duduk di sana, dan mengambilnya. Ada banyak cara untuk mendapat untung dari orang. Aku jujur mengaguminya. Jika aku sedikit lebih pintar, aku akan bisa hidup seperti itu. Ngomong-ngomong, aku menggunakan 10 juta dari 250.800.000 won untuk membayar Mother's Heart is Happy dari Financial Services, dan memberi ayahku sebuah buku bank berisi 240.800.000 sisanya. Orang tuaku memeriksa buku bank dan tidak percaya. Apakah ini akun palsu? Ibuku curiga. Apakah kamu melakukan sesuatu yang aneh? Ayah meragukanku. Opa, apakah kamu menjual organ tubuhmu? Angkat bajumu. Aku akan memeriksa, apakah kamu memiliki tanda operasi. Sehi memikirkan sesuatu yang aneh. Mereka tidak percaya sama sekali. Dalam hati, aku direbus dengan kemarahan. Tapi aku mengerti, reaksi dari keluargaku. Meskipun kuliah, aku berusia 26 tahun dengan hutang dan terobsesi dengan game. Itu tidak realistis, jika anak seperti itu tiba-tiba akan muncul dengan buku tabungan yang berisi banyak uang. Setelah beberapa saat, keluargaku mengakui kenyataan dan akhirnya membuka mulut mereka. Adalah bagus, jika kamu dapat menghasilkan uang dengan melakukan sesuatu yang kamu suka. Kerja kerasmu bermain permainan selama setahun terakhir, tidak sia-sia. Ya, dunia di mana kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hatiku agak tenang sekarang, karena kamu telah menemukan bakatmu. Yongwo, aku sedang berbicara dengan teman U dan dia memberitahu aku tentang putra temannya. Jika kamu mendapatkan cukup uang dengan Satisfy, kamu bisa menjadi seorang top ranker. Mungkin akhirnya, kamu bisa muncul di TV. Ya, anakku akan muncul di televisi. Opa benar-benar bagus dalam sesuatu. Harem, ya, bagus sekali. Aku tahu, jika hanya sedikit di antara 2 miliar pengguna yang bermain Satisfy, yang menghasilkan uang dalam jumlah besar. Opa membuktikan, jika kamu adalah orang hebat di antara 2 miliar orang itu. Yah, kamu agak memenuhi syarat untuk menjadi opaku. Rasanya, tatapan mereka terhadap aku telah berubah secara signifikan. Pandangan mereka yang sebelumnya kecewa secara konsisten terhadapku, sekarang mengatakan, anakku bagus dan, aku harus memperlakukan Opa dengan lebih baik. Aku bangga, huhuhut. Sehi menyela kegembiraanku, saat dia berkata. Jangan tertawa, itu membuat aku kesal. Petik 2. Petik 2.